kita akan belajar akidah akhlak. Materinya adalah adab belajar, mengaji, dan adab bermain. Adab itu apa sih? Adab itu adalah tata cara secara Islami atau tata cara yang sesuai dengan agama Islam. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah adab belajar. Allah menghendaki hamba-hambanya menjadi umat Islam yang cerdas, solih, solihah, dan baik akhlaknya seperti Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita cerdas, maka harus rajin belajar. Apakah kamu tahu? Belajar adalah wajib hukumnya bagi setiap umat Islam laki-laki dan perempuan, dari masih dalam gendongan ibu hingga nanti ke liang kubur. Lalu kenapa sih kok dalam Islam diharuskan untuk belajar? Nah, alasannya nomor 1, supaya kita terhindar dari kebodohan. Yang nomor 2, orang yang berilmu atau orang yang cerdas mendapatkan kedudukan yang mulia di agama Islam. Yang ketiga, orang yang berilmu akan selamat hidupnya di dunia dan akhirat. Kenapa kok selamat hidupnya di dunia dan akhirat? Karena ilmu yang dia peroleh tersebut dapat memperkuat iman, menuntun kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu dan kepandaian yang kita peroleh, diharapkan kita dapat membantu dan bermanfaat untuk orang lain. Belajar bisa dilakukan di mana saja, bisa di rumah, di sekolah, di taman pendidikan Al-Quran, di masjid, di luar rumah, di halaman, di kebun, di mana saja bisa kita melakukan belajar asal tempatnya bersih. Nah, ketika kita belajarnya di sekolah, maka kita harus mentaati peraturan atau adab yang ada di sekolah. Contohnya nomor 1, masuk ke kelas tepat waktu, tidak terlambat. Karena jika kita masuk ke kelas terlambat, akibatnya kita tertinggal pelajaran. Lagi pula ketika anak-anak datang ke sekolah terlambat, pasti merasa malu kan dengan teman-teman yang lain. Adab yang kedua yaitu berdoa sebelum belajar. Doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak pasti masih ingat kan doa-doa belajarnya? Adab belajar di sekolah yang ketiga yaitu memperhatikan penjelasan guru, tidak main sendiri, tidak ngobrol sendiri. Dan yang keempat adalah belajar dengan sungguh-sungguh, berarti mengerjakan tugas-tugasnya juga dengan sungguh-sungguh. Adab yang kelima yaitu berani bertanya apabila masih tidak mengerti. Kemudian aktif ketika belajar di kelas. Adab yang terakhir adalah ketika sudah selesai belajar, maka kita mengucapkan
mengucapkan doa sesudah belajar. Atau boleh juga dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, nanti di akhir pembelajaran anak-anak jangan lupa ya untuk membaca doa sesudah belajar. Selanjutnya kita akan belajar tentang adab mengaji. Mengaji sendiri artinya adalah belajar Al-Quran. Belajarnya yaitu belajar membaca, memahami artinya, serta mengamalkannya dalam perbuatan sehari-hari. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi pedoman hidup manusia. Al-Quran juga menjadi sumber hukum Islam. Al-Quran juga adalah kitab suci umat Islam. Dalam Islam, ketika kita belajar Al-Quran, ada tata caranya. Yang pertama yaitu ketika belajar, awalnya adalah mengenal huruf hijaiyah. Yang kedua, kita belajar membaca Al-Quran dengan mengikuti ustadz atau ustazahnya. Yang ketiga, mempelajari tajwidnya. Yang keempat, kita belajar Al-Quran dengan cara mengkaji isi kandungan Al-Quran dengan membaca tafsir atau terjemahan Al-Quran. Nah, itu tadi adalah tata cara kita belajar Al-Quran. Yang sekarang akan kita bahas adalah adab membaca Al-Quran. Adabnya ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama adalah kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau sedang kotor bagaimana? Nah, harus berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, mengaji Al-Quran dengan mengenakan pakaian yang bersih dan sopan. Tidak bermain-main ketika mengaji dan duduk dengan tenang. Membaca Al-Qur'annya perlahan, tidak tergesa-gesa ingin cepat-cepat selesai. Dan yang ketujuh, sebelum mengaji kita membaca ta'awuz terlebih dahulu serta basmalah. Ta'awuznya bagaimana? Yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan mengaji yang sebenar-benarnya. Yang terakhir yang akan kita pelajari pada hari ini adalah adab bermain. Bermain itu sangat bermanfaat. Manfaatnya yaitu dapat melatih bakat dan menyalurkan hobi. Bermain juga dapat membuat hati serta pikiran kita merasa bahagia, serta tubuh kita menjadi segar, bugar, dan sehat. Dengan bermain bersama-sama, maka akan menambahkan keakraban dengan teman-teman kita. Jadi bermain itu sebenarnya bagus loh manfaatnya, asal tidak berlebih-lebihan, tidak menghabiskan waktu, dan tidak membuat kita lalai untuk belajar. Adapun adab dalam bermain, yang pertama, bermain di tempat aman dan bersih. Nah, di tempat aman ini maksudnya bukan di pinggir jalan raya, berbahaya ya. Bukan di tempat yang becek dan kotor, bukan di parit-parit mainan air. Jadi mainannya harus di tempat yang aman dan bersih. Nomor 2, ketika bermain kita harus jujur.
rukun dalam bermain, tidak mengolok-olok teman atau tidak menyebabkan orang lain bertengkar. Yang keempat, bermainnya tidak mencelakakan teman. Yang kelima, tidak bermain curang. Dan ketika melakukan permainan, jika kalah maka tidak boleh menangis. Dalam permainan, kalah dan menang itu hal yang biasa. Yang menang tidak boleh sombong atau mengejek-ngejek yang kalah. Dan yang kalah tidak boleh marah atau menangis, biasa-biasa saja. Adab bermain yang keenam adalah tidak ribut atau berteriak-teriak yang menyebabkan orang lain menjadi terganggu. Apalagi jika di sekitar arena bermainnya ada orang yang sedang sakit, kasihan dong ya. Dan sampailah kita pada akhir pembelajaran hari ini. Ibu berharap pembelajaran kita hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika belajar, ketika mengaji, dan ketika bermain. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak ibu.